Hai guys, welcome back to my YouTube channel aku, Ripka Dewi Simbolon, NIM 855840533, semester 4A, Pokjar Diary. Materi hari ini kita akan belajar tentang konsep nilai, moral, dan norma atau KNNN dalam hubungan warga negara dengan negara. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, apa itu PKN? PKN adalah sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam materi tersebut ada bagian-bagian dari konsep nilai, moral, dan norma, atau pengertian dari konsep yaitu menunjukkan kepada sesuatu atau dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Oleh karena konsep dapat dinyatakan dengan kata, maka ada ahli yang mendefinisikan konsep sebagai kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Berdasarkan definisi itu, dapatlah disimpulkan bahwa konsep nilai adalah pengertian yang menunjukkan pada nilai tertentu. 2. Nilai. Nilai adalah sesuatu yang merujuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. 3. Moral. Moral adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. 4. Norma. Norma sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang perlu kita ketahui yaitu 1. Pahami secara mantap konsep, nilai, moral, dan norma. 2. Lakukan kajian nilai, moral, dan norma dalam kurikulum PKN 2006, termasuk cermati standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tuntutan materi atau indikator yang dapat meletakkan dari ketiga unsur tersebut. 3. Kaitkan dengan perilaku yang diharapkan dari rumusan nilai atau kompetensi dasar dan indikator tersebut. Adapun beberapa pendekatan yang kita kenal sebagai berikut. 1. Pendekatan emosional bertujuan mengugah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. 2. Pendekatan rasional bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima keberadaan nilai tersebut. Seperti contoh, agar dapat melarang siswa merokok, kita sendiri harus memberikan contoh untuk tidak merokok. Di dalam PPKN memiliki tujuan, yaitu tujuan pendidikan. Diperjelas dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kurikulum. Dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa. 2. Peningkatan akhlak mulia. 3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 6. Tuntutan dunia kerja. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agama. 8. Dinamika perkembangan global. 9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apabila kita kaji esensi dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan potensi peserta didik. 3. Berakhlak mulia. 4. Sehat. 5. Berilmu. 6. Cakap. 7. Kreatif. 8. Mandiri. 9. Menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Ada 4 dimensi, yaitu 1. Dimensi spiritual. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dimensi memiliki kecakapan kreatif dan berilmu intelektual. 3. Dimensi personal, berakhlak mulia, sehat dan mandiri. 4. Dimensi sosial, demokratis dan bertanggung jawab. Dalam bidang ekonomi, berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cara pandang integralitis Indonesia di bidang perekonomian ini menurut beberapa unsur diantaranya berikut ini. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, maksudnya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. 2. Perekonomian disusun atas kekeluargaan, maksudnya kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kenakalan pelajaran sangat kompleks, antara lain 1. Faktor-faktor pengaruh selama pelajaran berada di lingkungan sekolah. 2. Faktor-faktor pengaruh selama pelajar berada di antara sekolah dan rumah tempat tinggal. 3. Faktor-faktor yang berpengaruh selama pelajar berada di lingkungan rumah tempat tinggal. Adapun yang menjadi pertimbangan selain dari manusia-manusia Indonesia secara pribadi yang memiliki nilai-nilai tersebut, landasan utamanya adalah sebagai berikut. 1. Landasan ideal Pancasila. 2. Landasan struktural. 3. Landasan operasional. Kegiatan belajar 3. Konsep nilai, moral, dan norma atau KNMN dalam pengembangan komitmen bela negara. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain menciptakan ketahanan nasional yang meliputi berikut ini. 1. Untuk tetap memungkinkan perjalanannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dihindarkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbal balik dari luar maupun dari dalam. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan interaksi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. 3. Hamkamdas adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rangka penegakan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Sebutkan ciri-ciri yang menjadi sasaran PPBN. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. 3. Yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Serta memiliki kemampuan awal bela diri negara. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.